Wuling bikin geger. SUV baru Starlight 560 siap gempur pasar Asia. Kali ini ada kabar yang benar-benar bikin geger dunia otomotif Asia. Di saat banyak pabrikan mobil tengah bersaing ketat memperebutkan pasar SUV yang semakin panas, Wuling justru datang membawa kejutan besar. Mereka resmi meluncurkan SUV terbaru bernama Starlight 560 yang bukan sekedar SUV biasa. Dengan desain modern, teknologi canggih, dan pilihan mesin lengkap, Wuling terlihat siap menantang dominasi merek-merek besar seperti Toyota dan Honda. Seperti apa SUV yang dibawa Wuling? Bagaimana detail desainnya? Bagaimana performanya dan berapa harganya? Yuk langsung saja kita kupas lebih dalam. Sejak beberapa tahun terakhir, pasar SUV Asia memang sedang menggila. Semua pabrikan berlomba-lomba menghadirkan model terbaik mereka. Toyota dengan Fortuner dan Corolla Cross, Honda dengan CR-V, hingga Hyundai dengan Palisade dan Santa Fe. Namun harga yang ditawarkan merek-merek tersebut seringkali membuat konsumen berpikir dua kali. Disinilah Wuling masuk dengan strateginya. Kita tahu Wuling selalu punya strategi menguncang harga tanpa mengorbankan fitur. Dan kali ini, mereka bermain di segmen SUV midsize, kelas yang benar-benar panas dan kompetitif. Dari tampilan luar, Starlight 560 langsung terlihat berbeda. Bagian depannya tampil futuristik dengan lampu LED horizontal yang lamping. DRL yang menyatu di grill memberikan kesan modern, sementara grill 3 dimensi hitam besar menambah kesan maskulin. Di bagian samping, garis bodi tegas dan wheel arch yang menonjol membuat mobil ini terlihat lebih gagah dibandingkan SUV sekelasnya. Dengan panjang 4.745 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.755 sampai 1.770 mm, Starlight 560 punya dimensi yang setara bahkan sedikit lebih besar dibandingkan Honda CR-V terbaru. Wheelbase-nya mencapai 2.810 mm, memastikan kabin lebih lega untuk 5 hingga 7 penumpang. Sementara pada performa, inilah yang bikin Starlight 560 begitu spesial. Wuling menghadirkannya dengan 3 varian mesin berbeda. Pertama ada varian ICE dengan mesin bensin konvensional. Lalu ada varian PHEV yang bisa di-charger dan sangat efisien untuk pemakaian harian. Dan terakhir ada varian BEV yang sepenuhnya mengandalkan tenaga listrik. Bayangkan, dalam satu model saja Wuling mampu menjangkau semua tipe konsumen, mereka yang belum siap dengan listrik, mereka yang mau hemat tapi fleksibel dengan PHEV, dan mereka yang ingin total ramah lingkungan dengan BEV. Ini strategi yang jarang dipakai kompetitor Jepang. Sebagai informasi tambahan, Wuling Starlight 560 dibangun di atas Tianyu modular arsitektur di platform terbaru yang khusus dikembangkan di SEKCM Wuling untuk kendaraan energi baru. Platform ini bukan hanya fleksibel untuk berbagai jenis powertrain, tapi juga membuat bodi lebih ligit, kabin lebih lega, dan pengalaman berkendara lebih nyaman. Meski detail lengkapnya baru akan diumumkan mendekati penjualan, bocoran menyebutkan Starlight 560 akan dibekali teknologi yang membuatnya bersaing dengan SUV papan atas. Beberapa fitur yang disebutkan antara lain sistem infotainment layar besar dengan konektivitas smartphone penuh, fitur keselamatan aktif seperti adaptive cruise control dan keeping assist, automatic emergency braking, dan blind spot monitoring, interior dengan material soft touch dan kursi elektrik, varian BEV yang mampu menempuh jarak lebih dari 400 km sekali charge, serta varian PHEV yang bisa berjalan 80-100 km hanya dengan tenaga listrik sebelum mesin bensinnya aktif.
Jika melihat pola Wuling di Indonesia sebelumnya, mereka selalu memposisikan harga produknya lebih rendah dari kompetitor Jepang dengan fitur yang sama atau bahkan lebih lengkap. Sebagai gambaran, SUV sekelas Honda CR-V atau Toyota Corolla Cross berada di kisaran harga 500 hingga 600 jutaan rupiah. Jika Wuling Starlight 560 masuk Indonesia dengan harga di bawah angka tersebut, misalnya dikisarkan 400 hingga 450 juta rupiah, maka bisa dipastikan mobil ini akan menjadi primadona baru. Apalagi, varian listrik dan hybrid yang mereka tawarkan akan membuatnya semakin relevan di tengah tren kendaraan ramah lingkungan. Pertanyaan besar yang pasti ada di benak kita semua, apakah Starlight 560 akan hadir di Indonesia? Kalau melihat rekam jejak Wuling, peluangnya sangat besar. Mereka selalu membawa model-model terbarunya di pasar tanah air, mulai dari Almas, REV, hingga seri Convero. Apalagi pasar SUV sedang benar-benar panas di sini. Dengan desain keren, dimensi besar, dan harga yang kemungkinan lebih bersahabat daripada SUV Jepang, Starlight 560 bisa jadi ancaman nyata. Bayangkan kalau harganya ada di bawah CR-V dan Fortuner, tapi fiturnya nggak kalah lengkap. Pasti banyak konsumen yang melirik. Peluncuran Starlight 560 ini sebenarnya jadi peringatan serius untuk brand Jepang dan Korea. Toyota, Honda, dan Hyundai sudah lama menguasai segmen SUV midsize. Tapi sekarang mereka harus menghadapi Wuling yang terkenal berani bermain harga. Ditambah lagi, Wuling punya varian BEV yang bisa menarik konsumen yang mulai beralih ke mobil listrik. Kalau Starlight 560 sukses di Cina dan Asia Tenggara, bukan tidak mungkin kita akan melihat pergeseran besar di pasar SUV. Untuk saat ini, Wuling baru meluncurkan Starlight 560 di Cina. Penjualan resminya akan dimulai pada kuartal keempat tahun ini. Kalau mengikuti pola peluncuran produk Wuling sebelumnya, Indonesia dan negara Asia lainnya biasanya tidak butuh waktu yang lama untuk kebagian. Wuling Starlight 560 punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi game changer dengan desain yang menarik, pilihan mesin lengkap, dimensi lapang, dan fitur yang canggih. Kalau benar-benar masuk ke Indonesia dengan harga kompetitif, SUV ini bisa bikin pusing kompetitor. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.